Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Iis ya. Kita bertemu lagi di mata pelajaran fikih. Yang mana pada mata pelajaran fikih kali ini kita sudah memasuki tema baru, yaitu temanya hudud dan hikmahnya. Sebelum kita membahas ke materi berikutnya, apakah sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar apa itu hudud dan hikmahnya, atau bahkan mungkin sudah ada yang tahu? Apa? Sudah ada belum ya? Oke, belum ada ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu hudud dan hikmahnya. Nah ya, namun sebelum kita mempelajari apa itu hudud dan hikmahnya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jarimah, mencuri dan merampok, menyamun, dan perompak dengan baik. Kemudian tujuan yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah diperlakukannya hudud dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mengembangkan contoh akibat orang yang terkena pelanggaran hudud dengan benar. Oke, baik. Itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita ampuh pada hari ini. Jadi setelah kita pembelajaran selesai, nah mudah-mudahan kalian sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Oke. Di sini ada gambar ya. Nah, di sini ada gambar palu ya. Palu sidang. Nah, di sini apa kok kaitannya kok ada palu sidang ya sama ada timbangan hukum? Nah, karena dalam hudud itu sebuah kesalahan dan hukuman itu ditentukan oleh hakim yang sudah jelasnya pasti dengan melihat saksi dan bukti ya. Nah, kita langsung ke pengertian nih. Ada hudud dan hikmahnya. Hudud itu berasal dari kata had ya, yang artinya pencegahan. Berbagai hukum perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Sedangkan menurut istilah ialah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, tujuan inti dari hudud adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan terjaganya harta kekayaan. Nah, itu adalah pengertian ya, sekilas pengertian tentang hudud. Jadi hudud itu berasal dari bahasa kata atau kalimat pencegahan. Jadi kenapa kok diadakannya hukum hudud ya? Karena hukum hudud ini adalah suatu hukuman atau sanksi-sanksi yang bisa membuat orang itu jera untuk melakukan bahkan untuk mengulangi kejahatannya. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa hudud itu berbeda dengan jinayah ya. Jinayah kita sudah bahas di bab 1. Kejahatan jinayah itu ada dua, yaitu berupa pembunuhan dan penganiayaan. Nah, jinayah itu masuknya ke dua ranah itu. Kalau hudud nanti beda lagi. Terkadang kita suka mengsalahartikan ya. Mengsalahartikan itu misalkan kejahatan mencuri harus dikisos potong tangan. Betul nggak sih dikisosnya potong tangan? Bukan dikisos ya, tapi yang betulnya itu adalah dihad, karena bukan masuk ke dalam kategori jinayah. Kalau jinayah baru itu hukumannya dikisos. Tapi kalau kalau hudud ya, kalau hudud itu bukan dikisos tapi dihad. Jadi minimal kita harus bisa membedakan mana kejahatan yang harus dikenakan hukuman kisos dan mana hukuman yang harus dikenakan had ya. Jadi tujuannya itu ya, hikmah diadakannya hukum hudud itu supaya menjaga kemaslahatan umat manusia ya. Jadi begitu sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah betul-betul menjaga kemaslahatan jiwa dan harta yang kita miliki. Kemudian kejahatan apa saja sih yang termasuk ke dalam kategori hudud? Nah, di sini ada
dalam istilah fikih ya, berbagai tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan tindakan pidana hudud. Berikut ini ada beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana hudud yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada zina, ada kazab, kemudian maksudnya kazab itu adalah menuduh zina ya, kemudian meminum khamar, mencuri, dan merampok. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini hanya dua ya, karena kita sudah bahas sebelumnya, yaitu yang akan kita bahas pada hari ini adalah mencuri dan merampok. Nah, begitu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori hudud ya, yang nanti akan dijatuhi hukuman had, bukan hukuman kisos, beda lagi ya. Oke, nah ini untuk bab pertama, atau bukan bab ya, ada pembahasan pertama yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah mencuri. Ayo, siapa yang di sini yang pernah mencuri? Jangan dianggap sepele ya, mencuri itu ya, walaupun barang sekecil apapun, kalau bukan milik kita ya, bukan hak kita, jangan kita ambil ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Mencuri secara bahasa adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi itu ya, menurut bahasa mencuri itu mengambil harta atau apapun itu milik orang lain yang bukan hak kita, diambilnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Atau pengertian lain, mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nisab ya, terambil dari tempat pengambilannya. Nah, mencuri itu mungkin di film-film, di dunia nyata juga kita sudah tahu ya, kalau mencuri itu biasanya mengambil harta atau barang milik orang lain tanpa pengetahuan yang punya barang ya, dengan artian mengambil barangnya itu dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi ya. Bahkan mungkin kita sering melihat di berita orang yang mencuri masuk ke rumah kosong, itu kan tidak ada yang melihat. Nah, itu disebutnya kasus pencurian. Nanti kalau ada yang mengambil harta orang misalkan secara terang-terangan, itu beda lagi. Itu nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya ya. Nah, jika harta yang diambil oleh pencuri itu mencapai 1 nisab, maka sudah harus wajib dijatuhi hukuman had ya. Apa sih hukuman had mencuri itu? Ada yang Nah, ini ya, had mencuri. Nah, jika praktek pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tadi dijelaskan, maka pelakunya wajib dikenakan had, yaitu apa? Ayo. Nah, ini ya, yaitu potong tangan. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'um bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, sudah kita ketahui ya, bahkan sudah jelas di sini had bagi pencuri itu adalah dipotong tangan, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi saking besarnya dosa mencuri ya, oleh Allah tuh diberikan hukuman had ya, diberikan langsung hukuman had dalam Islam tuh seperti ini. Jadi alangkah baiknya jika kita menjauhi sifat-sifat jelek dalam Islam seperti ini ya, apalagi sudah ditentukan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
kan sangat mengerikan ya jika kita mengambil milik orang lain kemudian tangan kita harus hilang satu. Itu adalah mau tidak mau merupakan sebuah tebusan dosa orang tersebut ya, karena sudah mengambil hak orang lain seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini gambarnya sama ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ulama bahwa had itu harus mengikuti urutannya sebagai berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali, tapi ini dengan syarat ya mencapai 1 nisab pencurian. Kemudian yang kedua, potong kaki kiri jika pencurian dilakukan 2 kali. Nah, jika seorang belum jera sudah dipotong tangan, kemudian dia masih bisa mencuri lagi, maka maka setelah dipotong tangan sebelah kanan, maka harus dipotong kaki di sebelah kiri. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Kemudian yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk ketiga kali. Kok ini orang nggak jerak-jerak ya, sudah dikasih hukuman had, sudah dipotong tangan sebelah kanan, sudah dipotong kaki sebelah kiri, tapi kok masih bisa mencuri. Nah, yang ketiga kalinya tuh dipotong tangan sebelah kiri, jadi disilang ya. Nah, kalau jika masih keempat kalinya dia masih mencuri, maka dipotong kaki yang sebelah kanan yang satunya. Berarti kalau orang sudah mencuri 4 kali dalam Islam melebihi 1 nisab, sudah hilang tangannya yang 2 kiri kanan sudah hilang. Kemudian kakinya yang kiri kanan juga sama sudah hilang. Kemudian jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Nah, kalau dalam Islam seperti ini, dipotong tangan dulu baru dipenjara, seperti itu ya. Jadi harus kita pahami, ini pendapat menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau tadi dalam Al-Quran hanya cukup dipotong tangan saja, tapi mungkin ini lebih ditafsirkan lagi, lebih diperjelas lagi ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, tadi kan kita menyebut nih nisab mencuri itu berapa ya? 1 nisab mencuri itu apa ya? Nah, nisab itu hampir sama ukuran ya, seperti di dalam halnya zakat juga kan ada nisab ya, mencapai nisab. Nah, mencuri juga itu sama. Jika seseorang telah mencuri mencapai nisab, atau nisab itu kadar minimal ya, paling kecilnya barang yang dicuri itu dalam Islam menurut mazhab Hanafi nisabnya itu adalah sekitar 10 dirham. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Nah, ini ya, sekecil apapun barang, kalau bukan milik kita sendiri ya, maka jangan diambil karena itu adalah hak orang lain. Karena Allah sudah menjamin ya, Allah sudah menjamin harta seseorang, bahkan jiwa seseorang, jika sampai terganggu hak tersebut pasti akan hukumannya ya. Nah, ini selanjutnya ada hikmah diberlakukannya hukum had ya. Had mencuri, hikmahnya apa sih? Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membebankan hukum itu bukan tanpa ada syarat dan hikmah ya, pasti ada hikmah di baliknya. Nah, adapun yang pertama, hikmah bagi seorang pencuri itu yang pertama adalah seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda ya. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi merupakan hak Adam yaitu jihad. Nah, pasti kalau kita ketahuan mencuri itu pasti malu ya. Yang pertama malu, kemudian yang keduanya selain malu kita sudah jelas akan akan dikenai hukuman had ya, yaitu dipotong tangan. Jadi memunculkan 2 efek ganda tuh kayak gitu ya, maksudnya yang pertama malu, kemudian yang kedua akan dikenakan had. Kemudian yang ketiga yaitu benar-benar memiliki
benar-benar melindungi hak milik orang lain. Jadi tadi seperti yang disebutkan di awal, Allah itu betul-betul melindungi hak seorang ya, baik dari hak hidup, hak jiwa orang tersebut, bahkan hak milik seseorang juga itu Allah lindungi. Jadi barang siapa yang melanggar hak tersebut pasti akan kena konsekuensinya, hukum yang sudah ditentukan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, walaupun mencuri itu kita bisa mendapatkan barang dengan cepat ya, tapi nanti itu barang yang kita miliki, walaupun status barangnya itu halal ya, zatnya halal, karena kita mencuri maka barang tersebut berubah menjadi haram. Misalkan nih kita makan nasi di warteg, zatnya tuh nasi itu hukumnya halal, tapi karena kita membeli makanan dengan hasil uang mencuri, maka makanan tersebut berubah statusnya menjadi haram, seperti itu ya. Jadi membuat seorang juga menjadi malas gitu. Jadi diusahakan harus ada timbul kesadaran diri nih, mencari nafkah untuk keluarga, untuk diri sendiri. Jangan sampai kita punya pemikiran udah mencuri aja, karena mencuri itu bisa dapat uang langsung banyak dengan cepat. Jangan punya pemikiran seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nih ada satu lagi ya, membuat jerak pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Mungkin tadi ini ada keterkaitannya dengan poin yang C ya. Nah, untuk pembahasan berikutnya nih, merampok, menyamun, dan merompak. Ini tuh satu kejahatan ya, 3 kejahatan tapi maksudnya sama, merampok, menyamun, dan merompak. Merampok, menyamun, dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Wahbah Zuhaili mendefinisikan setiap tindakan dan aksi yang dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk mengambil harta dalam bentuk yang biasanya korbannya tidak mungkin untuk meminta bantuan dan pertolongan. Nah ini ya, walaupun mencuri dan merampok itu sama-sama mengambil hak orang lain, tapi dengan metode yang berbeda. Kalau tadi mencuri itu diambil hartanya itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Tapi beda lagi kalau merampok, menyamun, dan merompak. Merampok itu mengambil hartanya secara langsung, terang-terangan. Ini bahkan sudah musim nih ya, di Indonesia tuh mengambil harta orang lain di siang hari, kemudian di hadapan orang lain, itu sudah banyak. Nah itu sudah masuk ke dalam kejahatan ini. Kalau menyamun itu maksudnya itu kalau zaman sekarang disebutnya begal ya. Begal itu masuk ke kategori menyamun. Jadi selain mengancam meminta harta, bahkan mereka menodong senjata, bisa melukai, bahkan bisa melakukan sebuah pembunuhan. Itu ya yang dibahayakannya. Nah, kemudian bagaimana had perampok? Apakah sama dengan mencuri atau tidak? Nah, di sini ada beberapa pendapat ya. Had bagi para perampok, penyamun atau perompak. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuh, semisal kala ia ingin menakut-nakuti atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya, ia tertangkap lebih dulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Nah, dalam Islam, kalau hanya sekedar menakut-nakuti atau membantu orang melakukan sebuah tindakan kejahatan, nah hukumannya tuh dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayah. Kemudian yang kedua, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan, kaki secara menyilang. Nah ini kalau seandainya merampoknya tuh yang diambilnya itu adalah hartanya saja. Terus bagaimana jika seseorang merampok, menyamun atau merompak ya, mengambil harta kemudian orang tersebut dibunuh?
Nah, itu adalah hadnya dihukum mati. Jadi bisa masuk ke dalam kedua kategori. Kedua kategori itu yang pertama bisa masuk ke ranah hudud, yang kedua bisa juga masuk ke ranah jinayah. Hududnya itu adalah karena ia mencuri, maka hadnya dipotong tangan. Kemudian masuk ke ranah jinayah, kenapa? Karena dia membunuh orang tersebut, membunuh korban tersebut, maka akan dijatuhi hukuman kisos, yaitu dihukum mati. Nah, jika seorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukuman mati kemudian disalib. Nah, ini lebih lengkapnya lagi ya. Jadi merampok itu kalau sambil melukai atau membunuh itu bisa 2 kali lipat hukumannya ya, bisa dikenakan hukum had dan juga hukum jinayah. Oke, yang terakhir nih, hikmah diberlakukannya had dan merampok. Nah, istilahnya tuh sama-sama saja ya, sama-sama saja prinsipnya ialah untuk hikmah pengharaman merampok, menyamun dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri. Jadi untuk salah satunya karena bisa terjadi 2 efek karena ya, yang pertama malu, kemudian yang kedua akan dikenakan had. Kemudian yang berikutnya menimbulkan rasa malas juga sama. Jadi hikmah diberlakukannya had dan merampok itu sama dengan diberlakukannya had untuk mencuri. Jadi itu ya, karena saking karena mungkin harta manusia itu sangat dilindungi ya, jangankan hartanya saja, Allah juga melindungi setiap seseorang, jiwa seseorang, bahkan hartanya juga Allah lindungi ya. Dan jika seseorang mengganggu hak tersebut, bahkan mengambil hak orang lain, itu sudah pasti akan dijatuhi hukuman had. Nah, alangkah baiknya jika kita semua ya, anak-anak, menjauhi sifat-sifat atau kejahatan yang mendekati ke dalam ini ya, mencuri dan merampok. Kalau merampok itu sudah termasuk kejahatan besar ya. Nah, yang jadi permasalahan itu kita jangan menyepelekan yang namanya mencuri. Mau mencuri apapun, sekecil apapun, semurah apapun, kalau barang tersebut bukan milik kita, alangkah baiknya jangan diambil ya. Sama juga kita jika menemukan barang, kan itu sudah ada adatnya ya, jika kita menemukan barang bukan milik orang lain, kemudian tidak ada yang mengaku barang tersebut, kita sudah menyebarkannya selama 1 tahun, nah baru itu boleh bisa menjadi milik kita. Tapi kalau seandainya belum mencapai 1 tahun, itu diusahakan jangan diapa-apain dulu, soalnya nanti pasti akan ada orang yang mencari ya. Jadi jangan sampai mengambil atau menggunakan hak orang lain yang belum jelas statusnya. Nanti kalau kita menggunakan barang temuan kita itu kan belum jelas, nanti jatuhnya ke barang yang subhat ya. Jadi alangkah baiknya kita menjauhi hal-hal yang jelek seperti yang sudah tadi Ibu. Oke, anak-anak, sampai di sini ya. Mudah-mudahan tadi yang Ibu sampaikan bisa menjadi sebuah ilmu untuk kalian ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa. Robbana